Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Melayu, pergi ke Batam membeli palem, pulangnya membeli nampan. Dengar dari sambutan salam sepertinya jamaah belum sarapan. Sudah sarapan Pak? Sudah ya? Tapi nampak dari salamnya belum sampai sarapan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak dan Ibu duyuf Allah, tamu-tamu Allah, wa duyufur Rasul, tamu-tamu Rasulullah, yang insyaallah yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat pikirannya Pak? Alhamdulillah, insyaallah. Sehat hatinya Ibu? Sehat dompetnya Ibu? Nah, sehat dompetnya ya? Harus sehat karena masih mau ke Madinah. Ya. Fenomena yang sering terjadi ya dari dulu, bukan saat ini. Bukan hanya saat dari dulu, memang semua jamaah haji dari semua negara ketika pulang menyelesaikan ibadah hajinya dari tanah suci, maka oleh-oleh yang paling banyak dibawa adalah oleh-oleh batuk dan flu. Itu dari dulu. Sebelum ada pesawat terbang yang mengangkut jamaah haji ini, dulu jamaah Indonesia itu khususnya melalui kapal laut. Rutenya dari Aceh menuju Jeddah. Makanya Aceh itu disebut dengan Serambi Mekah. Dulu orang tua kita dulu, ya saya sering dengar waktu saya masih kecil, ketika datang tetangganya pulang dari haji, maka disampaikanlah kepada orang yang habis haji. Apa kata orang-orang yang di kampung? Dia bilang, kamu sudah berhaji, naik haji, setelah haji sampai di kampung, tolong jangan keluar dulu selama 40 hari. Kenapa? Karena untuk menjaga aura kemakburannya, supaya tidak hilang cahaya hajinya, maka disuruh tinggal 40 hari di dalam rumah dulu, jangan keluar. Tapi setelah saya besar, saya belajar, ternyata tidak ada dasarnya itu. Dan baru saya dapat jawabannya. Oh, ternyata kenapa disuruh ditahan 40 hari tinggal dalam rumah, supaya bapak yang kena flu ini tidak menyebarkan keluar flu-nya. Makanya disuruh ditahan seperti itu. Ya, supaya dia tidak prasangka buruk dan tidak sakit hati, maka diistilahkanlah supaya tidak hilang kemakburannya. Katanya seperti itu. Makanya dulu kalau kita lihat jamaah haji yang lewat kapal laut itu transitnya di Aceh, maka di Aceh di sana ada satu pulau khusus untuk dikarantina jamaah haji selama sebulan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena untuk flu-nya dihabiskan dan batuknya di situ. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semua kita ini pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Ya, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Semua hajat kita insya Allah dikabulkan Allah. Amin. Semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Pahala semua kita dilipat gandakan Allah. Semua ibadah kita diterima Allah. Dan nanti kalau pulang ke kampung, maka nanti semua hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Wah, kencang amin yang terakhir ini. Nampak kali banyak berhutang di sini. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti Ibu di belakang bilang, ini siapa ya depan kita ini ngomong ya? Padahal tidak satu rombongan, tidak satu peloter. Tiba-tiba dia muncul depan kita ngomong, siapa ini? Baik, Bapak dan Ibu, tadi disebutkan sama Ustadz Jawari bahwa nama saya Erwin Febriani Hamzah. Saya sebenarnya aslinya Solo, Ibu. Sulawesi. Iya, sama dengan Ibu. Cuma logatnya berbeda. Saya Makassar ya, Sulawesi ya. Ibu saya asli orang Bugis.
Bapak saya asli orang Jambi, Sumatera. Jadi saya gabungan antara barat dan timur. Bapak saya asli Melayu, sementara ibu saya orang Sulawesi, Bugis asli Makassar. Kemudian saya termasuk orang yang kurang beruntung, Pak. Kenapa? Karena saya anak sendiri tunggal. Ketika dalam kandungan bapak sudah tidak ada. Jadi yang membesarkan saya sendiri adalah ibu saya. Dan saya tidak pernah melihat dan digendong bahkan dicium oleh ayah saya. Karena ayah saya sudah tiada sebelum saya lahir ke dunia ini. Tapi hebatnya ibu saya itu, meskipun saya sendiri, itu biasanya kalau ada seorang ibu kemudian anaknya tunggal, maka berat untuk melepaskan dia pergi kemana melalang buana. Tapi alhamdulillah ibu saya beda daripada yang lain. Apa kata dia? Erwin, jangan kau nempel dengan saya, nanti kau jadi hantu. Makanya saya dikirimlah belajar. Ya, sekarang ini saya berdomisili di Madinah. KTP saya KTP Madinah. Saya sekarang S2 di Madinah. Kalau di PCM, saya wakil ketua umum PCM Arab Saudi. Saya baru 9 tahun di Madinah. Ya. Sebelum di Madinah, saya dilahirkan di Jambi tahun 96. Ya, usianya kalau sekarang 30 tahun lah ya. Meskipun kalau lengan baju saya ini gulung, itu nampak jamaah seperti baru semester 1. Ya, sebelum saya di Madinah, saya dulu di Pakistan, Islamabad, S1. S1 saya selesai, dapat beasiswa. Kemudian setelah itu saya melanjutkan dapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan, pindah dari Pakistan lanjut ke Sudan, Afrika. Di Sudan S1 dan S2 juga, ulang lagi S1-nya dan S1 S2 juga. Di Sudan lah saya bertemu dengan mungkin Bapak Ibu kenal ya, di Indonesia, Ustadz Abdul Somad UAS. Saya satu angkatan sama beliau dulu di sana. Ketika beliau selesai S3, beliau pulang ke Indonesia, saya dipanggil lagi. Saya dapat beasiswa lagi dari kerajaan Raja Salman untuk melanjutkan kuliah di sini. Tapi Madinah itu unik. Madinah itu tidak menerima S3 kalau bukan alumninya. Jadi nama saya lulus, tapi saya mau mengajukan S3 karena saya sudah S1 di Pakistan, sudah S1 juga di Sudan. Rugi kalau saya ulang dari lagi, tapi katanya tidak bisa. Kalau kamu mau kuliah di Madinah, mau ambil S3 dari S1 lagi. Akhirnya saya telepon mama saya, bilang, "Mak, bagaimana ini?" Kata, "Nak, semenjak engkau dulu saya kandung, saya sudah punya cita-cita. Hari ini Allah kabulkan kau bisa menimba ilmu di kota Nabi langsung. Maka meskipun kau mengulang lagi S1 tidak apa-apa, ambil barokah, ngarep barokah," katanya orang Jawa ya. Akhirnya saya mengulang S1 lagi. Dari S1, nah sekarang sudah lanjut S2. Mudah-mudahan nanti umur panjang, sehat badan, bisa lanjut lagi S3-nya. Jadi S1 saya 3 kali, S2-nya 2 kali. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, suatu ketika Nabi lagi duduk, insya Allah Bapak nanti akan bergeser ke Madinah. Suatu ketika Nabi lagi duduk di Masjid Nabawi. Dulu tuh Masjid Nabawi itu Raudhah. Di Masjid Nabawi, selesai Nabi sholat, waktu itu sholat zuhur. Selesai Nabi sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika Nabi selesai salam, sunnahnya yang dianjurkan Nabi, seorang imam ketika selesai memimpin sholat maka dia balik ke jamaah. Balik ke jamaah. Fungsinya apa? Untuk melihat mana yang hadir sholat berjamaah, mana yang tidak hadir, mana yang tidak pernah hadir. Dicek semuanya. Ketika Nabi selesai sholat zuhur Pak di Masjid Nabawi, Nabi balik ke sahabat. Ada Umar, ada Ali, ada Utsman, semua pimpinan-pimpinan sahabat ada di situ sholat berjamaah di belakangnya Nabi. Ketika Nabi lagi zikir, sahabat pun diam. Tiba-tiba Pak ada laki-laki tua. Dia tinggal di pelosok kota Madinah. Dia bukan orang yang terkenal Pak. Dia juga bukan sahabat yang seperti Umar, Utsman dan Ali. Dia hidup sebatang kara dan sebagai tukang kebun kurma. Dia penjaga kebun kurma orang lain. Dan dia hidup sendirian dan tinggalnya di pelosok kota Madinah, jauh dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba waktu itu ketika Nabi habis sholat zuhur, orang ini lewat. Ketika dia lewat, sandalnya dia tidak pakai di kaki, dia tenteng di tangan. Kemudian wajahnya nampak seperti bekas air wudu. Kemudian melihat itu lewat depan Nabi, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, hal adullukum alal ahlil jannah. Mau aku tunjukkan kepada kalian orang penghuni surga. Sahabat yang mendengarkan itu mengatakan,
Ya Rasulullah, kami mau, karena mereka menganggap mereka yang akan disebut namanya oleh Nabi. Tapi ternyata bukan mereka, tetapi laki-laki tua ini yang tinggal di pelosok kota Madinah, yang dia tentang sandalnya. Nabi menunjuk ke belakang. Apa kata Nabi? Itu di belakang kalian, itulah penghuni surga. Hari kedua, besoknya Nabi sholat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam Islam, salam itu wajib dijawab, karena salam itu adalah mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Dimanapun itu, kecuali 3 keadaan nih Pak. Kita tidak bisa menjawab salam dalam 3 keadaan. Dan salah satunya yang ketiga ini kita tidak mau mendengarkan jawabannya. Yang pertama, salamnya ketika orang di toilet. Contoh nanti Pak Ibu pulang ini, kan banyak oleh-oleh Pak pulang ini ya. Tiba-tiba datang tetangganya, Assalamualaikum Bu Haji, mau berziarah. Ini Bu Haji lagi turun, dia di dalam WC. Ketika mendengarkan tetangganya salam, Assalamualaikum, Ibu Haji tidak boleh jawab karena dalam toilet. Salam itu doa, tidak mungkin dia jawab Waalaikumsalam, tidak bisa. Ya, di toilet tidak bisa. Diketuk pintunya, dikasih kode, oh saya lagi di toilet. Oh, dia mengerti. Yang kedua, salamnya Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam Pak Imam. Nah itu tak bisa. Yang ketiga adalah yang kita tidak mau dengarkan jawabannya adalah salam kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kan tidak mungkin ada jawabannya. Waalaikumsalam. Nanti lari semua potong mati. Ya, ketika Nabi hari kedua Bu sholat zuhur lagi, ini bapak setiap sholat zuhur lewat dia depan Masjid Nabawi, depan Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi balik ke sahabat. Orang ini lewat lagi, keadaannya sama. Dia tenteng sandalnya, wajahnya nampak bekas air wudu. Nabi dengan ucapan yang sama mengatakan, wahai sahabatku, maukah kutunjukkan kepada kalian calon penghuni surga? Apa kata sahabat? Bala. Ya Rasulullah, ditunjuk di belakang orang yang sama. Orang yang sama. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi kalau apapun yang diucapkan Nabi yang keluar dari lisannya itu bukan karena pribadinya, tetapi karena wahyu dari Allah. Dan Allah katakan itu, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau berucap, kalau dia berkata-kata yang keluar dari lisannya itu bukan karena dirinya, tapi ada wahyu dari Allah. Termasuk ketika Nabi mengucapkan ini orang di surga, berarti itu ada wahyu turun kepada Allah, dari Allah kepada Rasulullah SAW. Hari ketiga Ibu sama, orang ini juga lewat lagi, zuhur dia lewat lagi. Nabi kemudian mengatakan itulah penghuni surga. 3 hari berturut-turut Nabi mengucapkan dengan ucapan yang sama, dengan orang yang sama. Ketika Nabi selesai dari Masjid Nabawi, bubar semua sahabat, Nabi kembali ke rumahnya. Ada satu sahabat bernama Anas bin Malik, salah satu yang hidup bersama dengan Nabi, yang banyak mengambil riwayat hadis Nabi. Anas bin Malik ini ketika semua orang sudah bubar dari Masjid Nabawi, dia tidak pulang ke rumahnya, tetapi dia mengejar kakek tua ini yang disebutkan Nabi orang ini di surga. Kenapa dikejar? Karena dia mau tahu siapa orang ini, apa keistimewaannya, apa amalannya, sehingga dia dijamin surga oleh Nabi. Sementara dia hanya orang yang tinggal sebatang kara di pelosok kota Madinah. Dia bukan sahabat yang terkenal, bukan juga sahabat yang kaya rajin menyumbang, bukan juga sahabat yang kuat ingin berperang Nabi. Tapi kenapa Nabi menjamin dia di surga? Pasti orang ini berbeda daripada yang lain. Pasti orang ini memiliki keistimewaan. Itulah Anas bin Malik. Dia mau tahu siapa orang ini. Ketika dikejar, sampailah di hadapannya. Apa kata Anas bin Malik? Wahai bapak tua, bisakah saya menumpang bermalam di rumah bapak 1 atau 2 malam? Saya mau. Saya ini punya masalah. Dia sebutkan dia tidak mau melihat amalannya, tidak. Dia mau bilang, saya ini punya masalah sama keluarga saya. Nanti kalau selesai saya punya masalah, saya akan kembali ke rumah saya. Saya lagi tidak enak hati, tidak bad mood, ya bahasa anak muda sekarang. Kata bapak tua ini, silakan, diizinkanlah bermalam Pak. Ketika tiba sore hari, maghrib tiba, mereka sholat berjamaah. Bapak tua ini kemudian bersama Anas bin Malik sholat berjamaah. Kemudian setelah itu maghrib selesai, isya berjamaah. Ya, amalannya biasa seperti orang pada umumnya sholat berjamaah, tidak ada yang istimewa.
Kemudian setelah itu bapak tua ini menyediakan makan untuk tamunya, karena ada tamunya bermalam, menyediakan tamunya bermalam. Setelah itu kemudian mereka makan malam. Ya, makan malam Bu, bahasa Arabnya asya. Jadi gampang kalau mau tahu bahasa Arabnya makan malam, ingat sholat isya. Kalau sholatnya itu isya, kalau makan asya. Nah, satu fathah, satu kasrah. Kalau kasrah berarti sholat, kalau fathah asya berarti makan malam. Ya, jadi saat ini hari pagi ini sudah dapat satu kosakata bahasa Arab. Makan malam itu bahasa Arabnya asya. Sekarang kita tanya Ustaz di hotel ini asyak dulu atau isya dulu? Isya. Tergantung lah Pak Ustaz, kalau kita lapar kita asyak dulu lah. Ya. Masih di masjid kok. Masih bersih. Ya. Jadi Anas bin Malik ini Bu, sama bapak tua ini setelah sholat isya dia asyak, dia makan malam bersama. Selesai makan malam Bu, bapak tua ini kembali ke tempat tidurnya. Anas bin Malik sudah berjaga. Apa kata dia? Malam ini saya tidak akan tidur, saya akan jaga. Kira-kira nanti mungkin di tengah malam dia akan bangun, dia akan beramal. Saya mencontoh apa amalannya. Itulah hebatnya zaman dulu Pak. Zaman dulu ketika ada orang yang diistimewakan oleh Nabi, sahabat yang lain akan ikut berfastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia juga ingin meniru kebaikan orang itu sehingga dia juga mendapatkan keutamaan. Itulah yang dicontohkan oleh Anas bin Malik ini. Ketika itu kemudian dia berjaga. Jam 1 malam sudah lewat tengah malam, dia tunggu. Wah, ini bapak tua kok belum bangun? Terdengar dari balik pintunya dia ngorok tidur. Nabi ini kayaknya salah tunjuk nih Nabi. Masa ada orang penghuni surga tidurnya seperti ini? Bukan penghuni surga itu bangun di malam hari untuk bermunajat, berdoa sama Allah. Masa dia tidur? Apa Nabi salah tunjuk waktu itu? Kata dia, mungkin menjelang subuh dia akan bangun. Mungkin sepertiga malam. Sampailah ditunggu sampai subuh. Ibu tidak bangun-bangun ini bapak. Dia bangun nanti pas azan subuh. Dia bangun, baru dia berwudu, dia pergi dari rumahnya berjamaah, kemudian setelah itu dia sholat subuh. Habis sholat subuh, kemudian dia pergi ambil perkakasnya, alatnya, kemudian dia pergi lagi kerja di kebun kurmanya. Jadi malam itu tidak ada amalan yang dilihat oleh Anas bin Malik yang istimewa. Justru yang satu malam dia tidur saja. Apa kata Anas bin Malik? Oh, mungkin tadi malam dia capek bekerja siangnya, mungkin besok malam baru dia akan beramal. Tiba sore hari, kembali lagi sholat berjamaah, kemudian maghrib berjamaah, isya berjamaah, makan asya berjamaah, kembali ke bapak ini. Malam kedua Anas bin Malik berada di rumah bapak tua itu. Malam kedua dia tunggu, pasti malam ini dia pasti beramal. Saya akan tunggu, saya akan lihat. Ternyata Pak sama jam 2 malam semakin keras ngorok ini bapak tua. Wah, tak yakin saya kata penghuni surga ini. Nanti bangun Pak, subuh seperti kemarin. Malam ketiga begitu. Kata Anas bin Malik, mungkin malam pertama capek, malam kedua capek, malam ketiga pasti dia akan beramal. Malam ketiga pun sama. Habis sholat isya dan habis asya tidur sampai subuh baru bangun. Paginya hari ketiga Anas bin Malik mengatakan kepada bapak tua ini, Bapak tua, saya minta maaf. Selama ini saya menunggu bapak beramal, saya kira bapak capek. Hari ini saya yang capek menunggu. Apa kata bapak tua ini? Apa yang kau cari dari saya? Begini, pertama dia bilang, saya minta maaf Pak. Kenapa? Karena saya berbohong 3 hari yang lalu. Bukankah bapak waktu itu lewat depannya Nabi dan kami ada di situ? Setiap bapak lewat, bapak itu dijamin surga oleh Nabi. Langsung kami dengar lisannya Nabi. Apa kata bapak tua itu? Terus kenapa minta maaf sama saya? Saya minta maaf karena saya berbohong kepada bapak. Tidak ada masalah sama keluarga saya. Saya hanya mau bermalam numpang, mau melihat apa amalan bapak. Bisa saya tiru nanti. Jadi ibu, bohong itu tidak boleh ya. Mutlak tidak boleh bohong. Bohong dalam Islam itu, agama kita, mutlak tidak boleh. Kecuali dalam beberapa keadaan. Contoh, yang pertama, bohong ketika ada orang yang berselisih, bertikai.
Ibu tinggal di perumahan. Contoh, ibu berada rumahnya di tengah. Kanan dan kiri ibu ini orangnya lagi berselisih, orangnya lagi tidak baik, orangnya lagi tidak akrab, memutuskan tali silaturahim mereka. Ibu berada di tengah, maka ibu mendamaikan kedua orang ini. Contoh, ibu datang ke kiri, ibu katakan kepada kiri, ibu kemarin saya datang ke kanan, kata di kanan, ibu ini orangnya baik, orangnya soleha, orangnya itu rajin menyumbang. Tapi tidak begitu aslinya. Tapi ibu mengatakan itu supaya orang ini baik kepada yang ke kanan. Ibu besoknya datang ke kanan lagi, ibu mengatakan hal yang sama tentang ibu yang kiri, tentang kebaikannya. Maka mereka kemudian berdamai dan mereka kemudian nyambung tali silaturahimnya. Itu boleh dilakukan. Mendamaikan orang yang berselisih, berbohong di situ boleh. Itu perkataan para ulama. Yang kedua, bohong kalau kita lagi perang. Strategi perang, kita terdesak, diserang musuh, kemudian datang musuh mau menyerang kita, kemudian kita berbohong untuk mengalahkan dia, itu boleh. Dalam Islam itu boleh. Saya termasuk ustadz Pak. Kalau dalilnya saya sebutkan 3, kalau 2, kalau 1. Dalam hal ini 3 dalilnya. Tapi 2 yang kuat, 1 yang lemah. Ini yang lemah, 1 yang terakhir. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Apa itu? Bohongnya ketika seorang pasangan bohong kepada pasangannya untuk membahagiakan hatinya. Bagaimana itu maksudnya Pak Ustaz? Contoh, ibu nanti pulang setelah dari tanah suci ini, doanya dikabulkan di Arafah, minta rezeki yang lapang. Pulang ke Indonesia, tiba-tiba kemudian Allah buka keran rezekinya ibu sama bapak kemudian hasil panennya melimpah ruah, kemudian yang kerja di kantor naik jabatan, dinaikkan gajinya. Setelah naik gaji, dikasihlah semua istri gajinya. Karena kan tidak ada laki-laki yang pegang uang ya, semua gaji suami sama istri semua. Ya, saya tahu Pak. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, semua uang sama istri. Karena istrinya ini senang, akhirnya dia pergilah ke mall, dia beli daster yang paling cantik. Dia ingin membahagiakan suaminya karena suaminya naik jabatan, panennya juga melimpah ruah. Dia ingin membahagiakan dengan penampilan yang bagus. Dia pergi ke mall, dia beli pakaian yang paling bagus dengan warna yang dia suka. Sampai di rumah, suaminya pulang dari tempat kerja, apa kata istrinya? Telah dandan. Wahai kakanda, sudahkah kau melihat baju yang indah ini? Kata suaminya, aduh sakit mata saya lihat bajunya ini. Terlalu terang bajunya. Tapi dalam hatinya begitu, dia tidak ucapkan di lisannya. Tapi karena suaminya tidak mau melukai perasaan istrinya yang sudah berusaha untuk membahagiakannya, dia mengatakan, wahai Adinda, belum pernah saya melihat baju secantik ini, engkau bagaikan bidadari yang turun dari surga. Wahai, kata ibunya. Ini ibu-ibu Pak, biasanya kalau digombal sama suaminya, dia nggak langsung terima. Dia malu-malu dulu, masa sih Pak, masa sih saya kayak bidadari, masa sih bidadari seperti saya yang gendut ini. Suaminya pintar, suaminya tidak mau melukai perasaannya. Apa kata suaminya? Bagaimanapun bentukmu wahai istriku, wahai kekasihku, engkau tetap bidadari. Meskipun gendut, karena waktu kau turun dari surga, turunnya pas di rumah makan nasi padang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Anas bin Malik mengatakan, wah, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Apa kata bapak tua itu? Saya maafkan engkau. Lalu apa tujuanmu datang bermalam dan berbohong kepada saya? Apa katanya? Saya mau tahu apa amalanmu, apa wiridmu, apa yang kau lakukan, siapa dirimu, sehingga Nabi menyebut engkau di surga, sementara engkau bukan menantu Nabi, bukan mertua Nabi seperti Umar dan Abu Bakar, bukan menantu Nabi seperti Utsman dan Ali, bukan juga orang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Kau hanya orang tinggal di pelosok kota Madinah dan hidup sebatang kara. Apa kata dia? Wahai anak muda, kau lihat saya ini betul yang kau katakan. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang berilmu, saya juga bukan orang yang seperti sahabat-sahabat yang disebutkan tadi. Saya hanya manusia biasa, aku beriman kepada dan Rasulnya. Tetapi di sini baru disebutkan kenapa dia memiliki keistimewaan. Apa kata dia? Saya tahu diri saya serba kekurangan. Kau lihat saya ini orang yang sudah tua. Tidak mungkin saya beramal seperti amal-amalannya anak-anak muda seperti kalian. Saya orang tua dan saya hidup sebatang kara. Saya harus hidup menghidupi saya kerja kalau siang hari, malam saya harus istirahat. Tetapi di malam hari, sebelum saya pejamkan mata saya, kata bapak tua ini, Bu, sebelum saya pejamkan mata saya,
Orang-orang tetangga, saudara, kerabat saya ketika di siang hari menghina saya, merendahkan saya karena saya orang yang tidak mampu, karena saya dipandang sebelah mata. Saya dihina, dicaci, dimaki, dijauhkan dari mereka, tetapi saya tetap sabar. Dan saya, semua orang yang pernah menyakiti saya di siang hari, di malamnya, saya tidak mau menyimpan rasa amarah, rasa dendam, rasa benci. Sebelum saya menutup mata saya untuk tidur di malam hari, saya sudah maafkan semua orang. Saya bersihkan hati saya. Saya tidak mau ada sampah-sampah hati di dalam diri saya sebelum saya tidur malam. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Oh, itulah keistimewaan Bapak. Wajarlah kalau Bapak ini dijamin surga oleh Nabi, karena Bapak tidak pernah menyimpan benci, dendam, ria, semua penyakit hati Bapak tidak simpan dalam hati Bapak. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, dikaitkan langsung dengan ayatnya Allah. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu, di padang mahsyar itu nanti manusia dikumpulkan seperti padang Arafah kemarin, cuman bedanya di padang Arafah matahari masih jauh, tapi di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan satu jengkal matahari dari muka kita. Maka pada hari itu tidak ada lagi gunanya harta, kata Allah, tidak ada lagi gunanya jabatan, tidak ada lagi gunanya keluarga. Yang berguna hanya satu, hati yang bersih yang menghadap kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Maka poin yang pertama Pak Ibu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita pagi ini adalah, kalau kita mau mendapatkan surga dengan label haji mabrur, maka pulanglah dari tanah suci nanti dengan membawa haji yang mabrur, dengan hati yang bersih, dengan membawa hati yang bersih. Pak Ustadz, kalau saya bawa abaya sama zamzam boleh? Boleh, tidak disalahkan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bawalah pulang hati yang bersih ini. Berapa banyak jemaah haji pulang setelah menyelesaikan ibadah haji, justru hatinya semakin congkak. Diundang dia di pesta pernikahan, apa kata dia? Saya tidak mau hadir kalau di undangan ini tidak ada hajar di depannya. Bukan jamaah di sini. Jamaah di sini semuanya soleh dan soleha. Pulangnya nanti hanya mengharap ridha Allah. Ini jamaah di sebelah. Bapak Ibu, saya sampaikan sering, saya ceramah di mana-mana. Bapak Ibu, dulu sebelum saya ke luar negeri masih ada itu program di TV One Damai Indonesia, masih ada. Dulu sebelum saya ke luar negeri saya sering tampil di situ bersama dengan Ustaz Dasat Latif. Tahu Dasat Latif? Oh, iya. Nah, kalau Ibu mau tahu, buka Instagram saya, nanti bertemu dengan beliau di situ. Wah, ada Ustaz ke Ustaz? Ada lah, follow lah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pulang dengan saya sampaikan sama jamaah kalau saya sering ceramah. Ibu, Pak, kalau saya ceramah jangan tersinggung ya. Kenapa? Karena saya termasuk ustaz yang tidak suka menyinggung. Karena beberapa saya ceramah, kemudian jamaah yang tersinggung itu dengan ceramah saya meninggal besoknya. Sudah ajalnya. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pulanglah dari tanah suci ini dengan kebersihan hati dan kesucian hati. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita pulang justru kita menjadi orang yang tidak mendapatkan mabrur, justru mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita di Arafah, sementara kita di Mina, sementara kita di Musdalifah, kita hanya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, yang kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sangat rugilah manusia, kata Nabi, yang datang ke tanah suci hatinya kotor, pulang pun hatinya masih kotor. Makanya Pak, di Ka'bah itu ada 2 malaikat yang menjaga Ka'bah, Pak. Ya, khusus, yang dikhususkan oleh Allah yang berada di Ka'bah itu. Dan mereka berdua ini, malaikat 2 ini akan menjawab talbiyahnya orang yang datang berhaji. Maka kata Nabi, ketika ada orang pakai ihram, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, maka
malaikat yang di Ka'bah itu akan menjawab. Kalau dia berangkat dengan hati yang bersih, kalau dia pulang dengan hati yang bersih, maka malaikat itu akan mengatakan labbaik wa saddaik. Diterima hajimu, diterima doamu, diampuni dosamu, diangkat derajatmu. Sahabat bertanya, siapa golongan mereka ya Rasulullah? Mereka hamba Allah yang datang dari kampung mereka, dari negeri mereka dengan hati yang ikhlas dan ridho, hanya mengharap pahala kepada Allah. Maka mereka akan dijawab seperti seruan yang tadi. Tetapi kata Nabi ada yang kedua, ihramnya sama, ucapannya sama, talbiyahnya sama, tapi jawaban malaikat yang berbeda. Yang kedua dia mengatakan la labbaik wa la saddaik. Tidak ada haji bagimu, tidak ada umroh bagimu, tidak diterima doamu, tidak dikabulkan juga seluruh permintaanmu, dosamu enggak diampuni. Kata sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang berangkat dengan harta yang haram, dengan jiwa yang kotor, dan pulang pun dia tidak bisa mensucikan hatinya. Maka kita mengharapkan kita mendapatkan doa dari malaikat yang pertama. Maka karena itu, maka poin hikmah yang pertama adalah pulanglah dengan hati yang bersih. Sebagaimana nanti kalau kita pulang menghadap kepada Allah, Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa Pak? Kenapa Pak Ustadz ini haji dikaitkan dengan kematian? Ya, karena di Arafah kemarin itu contoh kehidupan nanti di padang mahsyar. Karena perjalanan haji ini Pak, itu namanya, kalau Imam Hasan al-Basri mengistilahkan seperti perjalanan menuju akhiratnya Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang diberangkatkan haji hanya orang-orang pilihan Allah. Makanya tadi Ustaz menyampaikan duyufullah. Apa arti duyufullah? Tamunya Allah. Bapak Ibu dipanggil khusus oleh Allah. Begitu banyak hamba Allah di muka bumi ini, tapi yang dipilih untuk saat ini Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu ini adalah orang pilihannya Allah. Kalau kita menjadi orang pilihan, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah pelajaran karena kita menjadi orang pilihan, maka merugilah kita. Cuman Allah minta satu Ibu. Allah minta satu, nanti Allah beri kita dua. Bagaimana bukti sayangnya, rahman dan rahimnya Allah kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku, saya panggil engkau datang ke rumahku. Kau berikan saya satu saja, saya beri kau dua. Apa itu yang Allah minta? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhannya Ka'bah ini. Siapa? Allah. Tetapi Allah mengatakan mukhlishina lahud-din. Kau sembah saya, kau datang dengan hartamu, sembah saya di depan Ka'bah ini, tapi ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho aku. Kalau kau lakukan itu, saya beri kau dua, kata Allah. Apa itu? Atau amahum min ju'. Aku cukupkan rezekimu, aku jaga anakmu, aku jaga keluargamu, aku angkat derajatmu. Itu yang Allah berikan yang pertama. Yang kedua apa? Wa amanahum min khauf. Allah akan jauhkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah, dari maksiat, dari dosa. Allah cuma minta satu, bersihkan hati kita, sembahlah Allah. Maka pulang nanti dari tanah suci, maka yang disembah hanya Allah, berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Bersandar kepada kayu-kayu akan lapuk, bersandar kepada tembok-tembok akan runtuh, bersandar kepada manusia akan sirna, akan hilang, memberi harapan palsu. Bersandarlah kepada Dia yang tidak lapuk, tidak runtuh, dan juga tidak pernah memberi harapan palsu. Siapa Dia? Dialah Allah. Makanya ibadah haji ini bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah, bukan hanya sekedar wukuf di Arafah, bukan hanya sekedar melempar batu, bukan. Tapi esensi makna daripada haji setelah kita pulang. Makanya haji itu bukan dari pengawalan, bukan pada akhiran, tapi haji itu adalah awal. Setelah kita pulang, apakah kita akan tetap istiqomah terhadap amalan yang kita lakukan selama di tanah suci? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan mabrur, yang pertama adalah dia akan pulang dengan membawa hati yang bersih. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, yang paling beruntung adalah
Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjihad di jalan Allah, pergi dengan nyawa dan hartanya, pulang dia tidak kembali lagi dengan nyawa dan hartanya. Yang kedua siapa Rasulullah? Yang kedua orang yang pergi berhaji, datang ke rumah Allah, kemudian dia membersihkan hati dan jiwanya. Maka kata Syekh Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, ciri daripada orang yang mendapatkan haji yang mabrur, yang beruntung yang disebutkan Nabi tadi, itu yang pertama adalah berangkat pulang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu, jiwa yang bersih itu, maka akan keluar darinya sesuatu yang baik. Sebagaimana teko, ibu tahu teko, ceret, itu ceret, kalau isinya teh, maka yang keluar juga teh. Betul? Kalau dia isinya susu, maka keluar juga susu. Kecuali kalau dicampur kopi susu. Kenapa kita ditekankan para ulama ini hati? Karena semuanya itu terpantau dan dikondisikan dan dikendalikan oleh hati. Maka jagalah hati, jangan sampai melukai hati. Kaca yang pecah bisa direkat, kayu yang patah bisa disambung. Kalau hati yang rusak, hendak kemana mencari obatnya? Begitu kata anak muda yang lagi patah hati. Aku tidak pernah mencari engkau, engkau tidak pernah mencari aku, tapi Allah yang mempertemukan kita. So sweet my honey. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dan pulanglah dengan hati yang bersih. Karena kenapa? Karena kalau hati ibu bersih, maka lidah ini ibu bersih juga. Kenapa orang terkadang itu bicara sembarangan? Bicara kotor, bicara menghina orang, mencaci orang, karena itu gambaran di dalam hatinya. Makanya kata Syekh Sabiq dalam Fikih Sunnah, dia menyebutkan kenapa hati harus bersih pulang dari tanah suci. Karena selama di tanah suci, di Raudhah, di Nabawi, kemudian di Arafah, di depan Ka'bah, selama di Mekah dan Madinah, dia hanya menyebutkan zikir kepada Allah. Maka pulang dia akan terlatih dengan itu. Banyak orang-orang ini tidak bersih kata-katanya karena hati tidak bersih, Pak. Ya, sementara orang yang pulang dari tanah suci, maka kata-katanya harus dijaga. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Haji tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh caci maki, tidak boleh dendam, tidak boleh amarah, tidak boleh berbicara kotor. Itu yang ditekankan, dijaga, tidak boleh diucapkan. Maka dilatih selama di tanah suci, maka pulang dia menjadi apa? Menjadi thayyibul kalam. Apa itu thayyibul kalam? Kata-katanya baik. Kata-katanya baik. Tidak melukai hati orang, tidak melukai perasaannya tetangga, tidak menjadi orang yang pemarah. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan haji yang mabrur, dia sudah bersihkan hati dan jiwanya selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Maka ibadah haji itu ibu luar biasa. Karena kenapa? Karena kita dididik untuk menjadi insan yang lebih baik, yang berangkat dari hati yang bersih, kemudian lisan yang bersih. Yang kedua, kata Syekh Sabiq, haji yang mabrur itu adalah absus salam. Apa itu absus salam, Pak Ustaz? Absus salam artinya menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian seperti apa? Selama di tanah suci ini, Pak, Bapak Ibu ini dipersaudarakan oleh Allah. Ya, mungkin selama ini satu kelompok, satu rombongan belum saling mengenal. Mungkin beda-beda kecamatan, satu kabupaten, tapi tidak saling mengenal. Tapi selama 40 hari perjalanan di kota suci Makkah dan Madinah, maka ibu akhirnya dipersaudarakan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah, dan saling menghargai, saling mencintai. Contohnya apa? Contohnya ketika di hotel, mungkin ada satu yang suka pakai AC, ada yang suka pakai AC. Dinyalakan satu AC-nya, yang satu bangun matikan lagi AC-nya, yang satu lagi matikan, yang satu hidupkan lagi. Akhirnya 1-2 hari mereka mungkin si tegang, kemudian masuk hari kelima mereka sudah saling mengerti. Oh, kalau dia matikan AC, saya diam saja.
Kenapa? Karena sudah dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pulang bertetangga dia, bersaudara dia, mungkin beda pemahaman, mungkin beda mazhab, mungkin beda pandangan dalam hal beribadah. Akhirnya dia tidak mengatakan saya yang paling benar daripada Anda salah, saya yang benar, tidak. Kenapa? Karena dia sudah dididik oleh Allah. Maka haji yang mabrur itu pulang dia menjadi apa? Menjadi absus salam, menebarkan kedamaian, bukan menjadi orang yang menjadi provokator sehingga orang saling membenci. Jadi yang kedua, kata Said Sabiq dalam tafsirannya, beliau mengatakan bahwa haji yang mabrur itu pulang dengan membawa diri sebagai agen perubahan, tidak memeta-metakan. Saya tidak mau bergaul sama tetangga saya yang sebelah kiri. Kenapa? Karena orangnya miskin, karena orangnya tidak suka mandi. Saya tidak mau bergaul sama yang kanan. Kenapa? Karena orangnya begini. Setelah pulang dari haji, dia rangkul semua saudaranya. Yang selama ini dia tidak mau silaturahim, dia sambung tali silaturahimnya. Berarti orang ini sudah mendapatkan mabrur hajinya. Kenapa? Karena sudah masuk kategori yang kedua, bahwa menebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Jadi pulang nanti Pak, mungkin sebelum datang ke sini ada orang yang menyakiti Bapak, atau mungkin ibu disakiti sama saudara, pernah dizolimi, pernah kemudian disakiti, maka pulang menjadilah orang yang pemaaf. Bukankah penghuni surga itu juga adalah wal afina anin nas, yang saling memaafkan, yang saling memaafkan. Kenapa? Karena orang kalau tidak saling memaafkan, saling membenci, maka dia tidak bisa masuk surga, tidak akan masuk, mencium baunya surga pun tidak bisa. Maka nasihat daripada Said Sabiq dalam fikih sunnah, bahwa pulanglah setelah membawa hati yang bersih, maka pulanglah menjadi orang yang absus salam, memberi kedamaian, menambung tali silaturahim. Pak Ustadz, saya pulang dari tanah suci Pak Ustadz, tetangga saya yang pernah zolimi saya, yang pernah sakiti saya mencoba memejamkan mata di depan Ka'bah, saya mencoba untuk memaafkan dia. Saya berusaha memaafkan dia. Semua kata-kata dan sikapnya yang pernah dia lakukan sama saya mencoba untuk tidak memendam dalam hati saya. Saya mencoba memaafkan. Saya pejamkan mata saya Pak Ustaz. Saya berhasil untuk memaafkan. Tapi pas saya pulang ke kamar saya Pak Ustaz, saya buka HP saya lihat Facebook saya, dia kemarin baru beli Pajero yang baru. Sakit hati saya Pak Ustaz, tambah sakit hati saya. Berarti ibu belum bisa memaafkan itu. Kalau ada yang menyakiti ibu, lempar. Kalau ibu dilempar batu, maka lempar dia dengan bunga. Hari kedua Pak Ustadz, dilempar lagi saya dengan batu, lempar lagi dengan bunga. Hari ketiga Pak Ustadz, saya lempar dia dengan bunga hari pertama dan hari kedua, tapi tidak dilempar saya dengan bunga hari ketiga, masih batu yang sama dilempar saya Pak Ustadz. Maka lempar tetap dengan bunga. Tapi pastikan yang ketiga ini potnya ikut juga sekalian. Jangan ibu ya, jangan ya. Jadilah orang yang pemaaf. Ya, karena kalau ibu mau mendapatkan haji yang mabrur, yang didoakan oleh malaikat di Ka'bah, maka jadilah orang yang menebarkan kedamaian. Kalau ada orang yang menyakiti kita Pak, kalau ada orang yang menzalimi kita Ibu, kalau kita mau membalas, seberapa besar kekuatan kita untuk membalas? Kalau kita sabar, kalau kita mengadukan kepada Allah, maka nanti Allah yang akan membalas kejahatan dia. Kalau Allah yang sudah membalas kejahatan dia, maka azabnya lebih pedih dibandingkan kalau kita yang membalas. Ya, maka jadilah orang yang pemaaf dan jadilah orang yang suka minta maaf setelah pulang dari haji. Kalau selama ini sebelum datang ke tanah suci, mungkin ada orang yang kita sakiti, ada orang yang kita zolimi, atau mungkin selama perjalanan ini 40 hari ibu dipertemukan dengan saudara-saudara ibu yang ibu tidak kenal. Mungkin tadi mungkin kasus masalah AC, atau mungkin kasusnya masalah ada yang dapat MBG 2, ada yang dapat 1, kemudian ada kecemburuan, saling memaafkanlah. Ya, atau mungkin keterlambatan makanan, atau mungkin keterlambatan konsumsi, atau mungkin pelayanan yang kurang menyenangkan di hati, mengganjal di hati, maka jangan itu bisa mengurangi nilai pahala ibu. Menjadilah orang yang pemaaf. Oh, mungkin ini bagian daripada ujian dalam beribadah. Maka jadi orang pemaaf dan jadilah orang yang memaafkan.
Ya, maka poin yang kedua, pulang dari tanah suci untuk menjaga kemakmuran ini. Setelah hatinya bersih, maka jadilah orang yang menebarkan kedamaian, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga kata Syekh Sabik, Absus salam, Tayyibul kalam. Yang ketiga, ita'amut ta'am. Apa itu ita'amut ta'am? Membantu sekitar kita, memberi makan kalau kita punya rezeki lebih. Salah satu hikmah haji, Bu, kita diajarkan dalam perjalanan ibadah haji ini adalah menjadi orang yang dermawan. Ya, kalau Allah beri kita rezeki lebih, maka jangan kita menganggap rezeki itu punya kita seutuhnya. Boleh jadi sebagian rezeki kita ada jatah saudara, ada jatah kerabat yang tetapi melalui kita Allah titipkan itu. Maka para ulama mengatakan bahwa ibadah haji yang mabrur itu menyadarkan diri kita bahwa kita ini hidupnya sosial. Hidupnya bukan sendiri di dunia, tapi kita hidup bertetangga, hidup bersosial. Maka hidup bertetangga dan bersosial itu dikedepankan sifat dermawan, Ibu. Kenapa dermawan, Pak Ustaz? Karena tidak ada orang yang suka orang yang pelit. Betul, Ibu? Betul, tidak ada orang di dunia ini, tidak ada orang yang suka pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka orang pelit. Kenapa? Karena memang orang pelit, Ibu, pelit itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bin medit. Tapi ada yang levelnya VVIP. Jadi kalau pelit itu bakhil itu level ekonomi. Ada level pelit yang paling tinggi, level VVIP, bisnis. Apa itu? Namanya syubha. Syubha adalah kalau orang bakhil, orang pelit, dia tidak mau hartanya dimakan oleh orang lain. Tapi kalau ini syubha, Ibu, harta dia jangankan orang lain mau minta makan kepada dia, dirinya sendiri tidak mau makan harta dia. Saking pelitnya orang ini. Jadi kalau dia datang ke restoran sama-sama kelompok komunitas, maka dia itu tidak mau bayar dirinya, dia pura-pura ke WC, nanti orang yang bayarkan dia. Berarti orang ini bukan lagi bakhil, tapi syubha, orang yang pelit-pelit. Allah melaknat orang yang seperti ini. Maka haji pulang, maka ajarkan kepada diri kita, kepada anak kita untuk menjadi orang yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap saudara. Kalau ada yang bisa dibantu, kita bantu sepenuhnya. Ya, maka perjalanan ibadah haji ini mengajarkan kepada kita hablum minallahnya kuat dan hablum minasnya kuat. Kenapa? Kalau hablum minallah yang hanya kuat, maka lemah di hablum minasnya, tidak menebarkan kedamaian, menjadi orang yang tidak dermawan, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Allah Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim, tapi Allah tidak mengampuni orang yang memiliki kesalahan terhadap sesama. Kenapa? Karena nanti kita minta maaf, nanti kita mengembalikan hak orang itu, barulah Allah maafkan kita. Itulah kenapa ibadah haji itu, kata Nabi, berangkatlah haji jangan sendiri, harus bergelombang, harus berkelompok. Kenapa? Karena kalau kita berangkat sendiri, kita tidak akan merasakan yang namanya ukhuwah, kita tidak akan merasakan yang namanya silaturahim, kita tidak akan merasakan yang namanya persaudaraan. Sementara perjalanan haji ini dikumpulkan dari yang paling hitam sampai yang paling putih, itu berkumpul di Arafah, di depan Ka'bah. Tidak ada yang namanya raja, tidak ada yang namanya presiden, tidak ada yang namanya rakyat biasa, rakyat jelata. Semua sama, ucapan sama, pakaian sama. Itu menandakan bahwa hidup ini inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia bukan manusia dari jabatan, bukan dari harta, tapi dari ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saya tadi ceramah pukul 8, sekarang sudah pukul 8:30. Sudah pas 60 menit, sebagaimana saya ceramah di mana-mana, 600 ml satu botol aqua. 1 jam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mau menyampaikan satu kisah nyata beberapa tahun yang lalu. Kisah ini, Bu, setelah terjadi peristiwanya di Arafah, Allah menyebutkan dalam hadits qudsi. Dalam hadits qudsi, tahu Ibu hadits qudsi? Hadits qudsi itu, Ibu, itu adalah kalamnya Allah, tapi pakai lisannya Nabi.
Bedanya sama Al-Quran itu langsung Allah yang menyampaikan. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, kemudian yang menyampaikan itu Nabi pakai lisannya beliau. Dalam hal wukuf di Arafah itu hadis qudsi. Apa kata Nabi? Ketika 9 Zulhijjah lepas zuhur sampai maghrib, Allah turun ke langit bumi bersama dengan seluruh malaikatnya. Maka Allah mengatakan, fa ashhiduni, wahai malaikatku, saksikan diriku, semua hambaku yang berkumpul siang ini dari habis zawal tergelincir matahari sampai menjelang tergenamnya matahari, maka semua doa mereka yang dia minta aku kabulkan, semua yang minta ampun aku ampuni, semua yang minta rezeki aku beri rezeki. Maka pada saat ini siapapun yang meminta aku akan beri. Dan ibu bapak sudah merasakan momen itu. Makanya haji ini itu luar biasa. Makanya ketika ulama ditanya, mana yang lebih utama, Lailatul Qadar atau 9 Zulhijjah, antara zuhur dan maghrib? Maka seluruh ulama dari dulu sampai sekarang menyebutkan dan sepakat yang paling utama bukan Lailatul Qadar, ada di atasnya Lailatul Qadar, itulah hari Arafah. Makanya orang Arab Saudi, meskipun dia tidak datang di Arafah wukuf, maka Arab Saudi biasanya memperlakukan libur di 9 Zulhijjah, disuruh rakyatnya untuk beribadah, berdoa antara zuhur sampai maghrib, karena mereka memahami keutamaan ini. Kalau ditanya Pak, mana lebih utama, Lailatul Qadar malam 10 terakhir Ramadan dengan Arafah, lebih utama, jauh lebih tinggi keutamaannya Arafah. Kenapa? Karena ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya disebutkan clue-nya, tandanya 10 malam terakhir Ramadan dan malam ganjil. Malam keberapa Allah pastikan. Tapi kalau Arafah jelas terang benderang. Allah menyampaikan habis zuhur sampai maghrib Allah turun bersama ribuan malaikatnya dan menyambut orang hamba-hamba Allah yang meminta dan mendekatkan diri kepadanya. Maka rugilah Pak kalau kemarin Bapak wukuf, Ibu wukuf hanya setelah sholat zuhur dan asar mendengarkan khutbah, setelah itu dia mengatakan, di mana kita beli abaya yang bagus setelah ini? Bukan jamaah di sini, jamaah setelah. Kenapa Pak? Nabi memperkuat ini. Ketika Nabi itu hanya 4 kali umroh Pak. Selama hidupnya Nabi hanya 4 kali umroh, 1 kali haji. Dan ketika haji, Nabi mengambil haji kiram. Jadi haji itu ada 3 jenis, haji tamattu, haji kiram, dan haji ifrad. Nabi waktu haji itu, haji terakhirnya dan pertama dan terakhir Nabi haji kiram. Dan yang mendampingi Nabi ketika berhaji itu Anas bin Malik. Makanya ada hadis Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Perhatikan wahai Anas bin Malik, saya haji ini perhatikan dari A sampai Z, karena tahun depan saya tidak akan berhaji lagi. Karena Nabi sudah tahu beliau akan wafat sebelum haji tiba tahun depan. Apa kata Nabi? Seandainya umur saya panjang tahun depan, saya akan mengambil haji tamattu. Jadi memang urutan haji itu tamattu dulu yang paling tinggi, baru qiran, baru ifrad. Nabi waktu itu haji qiran Nabi. Dan Anas bin Malik bercerita, ketika Nabi masuk pada tanggal 9 Zulhijjah habis zuhur Nabi itu wukufnya bukan di tenda, karena dulu gak ada tenda. Tapi Nabi wukufnya di kaki bukit Jabal Rahmah. Kalau ibu ke Arafah kemarin, lihat Jabal Rahmah yang ada tubuh itu pertemuan antara Adam dan Hawa. Nabi wukufnya di atas onta di kaki bukit, dan Nabi tidak turun di onta. Dan lihat bagaimana kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi SAW berdoa di Arafah dengan kesungguh-sungguhan. Bayangkan ibu, Nabi Muhammad kekasih Allah, dijamin dosa diampuni, dijamin doanya dikabulkan. Bahkan nanti surga tidak akan dibuka pintu surga kalau bukan beliau. Tapi di Arafah Nabi mencontohkan bagaimana Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh. Saking pentingnya doa waktu Arafah itu ibu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku melihat Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh, mengangkat kedua tangannya. Bahkan ketika tali ontanya jatuh, tangan kirinya mengambil tali itu, merapikan, tapi kanannya tetap menghadap ke langit meminta kepada Allah. Saking pentingnya doa waktu itu, Nabi tidak melewatkan 1 detik pun, meminta 6 jam
Nabi berdoa meminta kepada Allah. Dalam riwayat Pak, hadis Nabi, selama hidup Nabi itu, Nabi itu berdoa selalu angkat tangan, termasuk di Arafah. Nabi itu berdoa dengan angkat tangan. Dalam riwayat Nabi itu kalau berdoa itu 3 bentuk tangan. Pertama, terkadang Nabi menghadap ke wajah, terkadang menghadap ke langit, terkadang terpisah menghadap ke langit. Jadi bentuk kadang begini, kadang begini, kadang begini. 1, 2. Waktu di Arafah Nabi begini. Jadi Nabi itu berarti sudah selesai ceramah kita, sudah selesai. Ini namanya surat hilang. Ya. Gimana buku ini? Ceknya nanti guys. Ayo mana? Nah. Ya. Jadi Nabi itu berdoa angkat tangan, ya. Jadi di antara sunnahnya Nabi yang diajarkan para ulama untuk menunjukkan doa kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka angkat tangan kita. Nah, jadi ada orang ini bukan Nabi, bukan Rasul, banyak dosanya, banyak makan di dunia kalau ngorok, tapi berdoa tidak mau angkat tangan. Jadi ibu, kalau ada teman ibu berdoa tangannya di paha begini, itu artinya terserah ya Allah kabulkan. Tidak ya. Kata balik, bagaimana boleh kabulkan doamu? Kau tidak yakin dengan doamu? Nabi berdoa, Pak Ustaz, waktu di Arafah ada teman saya berdoa, bukan tangannya wajah, tapi menghadap ke langit lebih daripada kepalanya. Wah, saya bilang itu banyak hutangnya itu Pak. Ya, Nabi berdoa itu 3 tahun yang lalu. Ini saya mau cerita. Ada seorang mu'allaf ibu, tapi cerita ini setelah peristiwa terjadi, semua ulama yang ada di Timur Tengah ketika dia ceramah, ketika dia khutbah, terkadang diselipkan cerita ini. Saking kisah ini menginspirasi sekali kisah ini. Bahkan bahkan kalau menjelang haji, beberapa momen menjelang masuk Zulhijjah, terkadang ulama tetap menyampaikan kisah ini. Supaya apa? Supaya jamaah haji yang datang ini itu betul-betul memanfaatkan waktunya di Arafah. Karena ini bukti nyata, bukan di zaman Nabi, bukan zaman sahabat. Zaman sekarang Allah tunjukkan bagaimana Arafah itu, mukjizat Arafah itu. Bahkan Allah mengabulkan doa mu'allaf ini sebelum selesai Arafah. Biasanya selesai Arafah baru Allah tunjukkan mukjizat doa kita. Tapi ini orang mu'allaf ini sebelum Arafah terjadi, sebelum azan maghrib, dia sudah langsung dapat jawabannya Pak. Ada mu'allaf ibu baru masuk Islam. Tahun itu dia berislam, tahun itu dia haji. Alhamdulillah rezeki dia. Jadi karena dia mu'allaf, dia cuma tahu sholat seadanya. Jadi temannya ini satu rombongan ini mengatakan, kamu jangan bersedih, kamu diundang oleh Allah, itu sudah luar biasa. Banyak orang yang menunggu antrian, tapi kau sudah dipanggil, alhamdulillah. Kau datang ke sana, jangan bersedih pokoknya. Kau datang sholat di sana dan perbanyak doa. Itu yang disampaikan teman sebelum berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, sampailah dia di Arafah. Waktu sudah 9 Zulhijjah, sudah zuhur, orang semua sudah mulai sholat zuhur berjamaah, jamaah asar, dan khutbah. Setelah khutbah, orang-orang mulai berdoa. Ini mu'allaf ibu, dia tidak berdoa di tendanya. Dia kabur dari tendanya, dia lari ke Jabal Rahmah, naik ke tubuh itu. Temannya yang ada di situ, dia ikut juga. Jangan sampai dia tersesat, atau jangan sampai dia terpisah sama jamaah yang kemudian nanti dicari, bingung dicarinya, naiklah ke atas. Cuma lihat uniknya ini mu'allaf, ketika sampai di puncak itu, saya terjemahkan ibu ya, dengan bahasa saya. Sampai di atas itu ibu, uniknya dia tidak meminta sesuatu yang seperti diminta manusia pada umumnya. Biasanya Pak, kalau orang di Arafah itu dia minta, ya Allah, saya punya ternak sapi, ya Allah, semoga pulang dari sini melahirkan satu langsung ya Allah. Atau mungkin bertambah jabatan saya, tidak Pak. Mu'allaf ini Bu Pak, sampai ke atas dia memulai dengan memuji Allah. Apa kata dia? Ya Allah, terima kasih atas nikmat hidayah Islam yang kau tanamkan dalam hati saya. Yang kedua, ya Allah, terima kasih atas nikmat syukur saya
Engkau telah menyempurnakan rukun Islam saya dengan izin-Mu ya Allah. Hari ini ya Allah, aku mengetahui semua doa hamba yang datang di sini akan Engkau kabulkan termasuk doa saya. Maka masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Tetapi surga tidak indah bagi saya, kata dia, kalau saya masuk sendirian. Tetapi Pak, seorang wanita yang melahirkan dan mendidik saya ya Allah. Tapi sangat sedih hati saya ya Allah. Tidak bisa aku sebutkan namanya di hari yang mulia ini ya Allah, karena hari ini dia masih belum mengenal-Mu ya Allah. Dia belum masuk Islam kepadamu ya Allah. Mamanya Pak, waktu itu dia belum berislam. Jadi dia bersedih karena dia tidak bisa mendoakan ibunya yang membesarkan dia, melahirkan dia, tetapi dia menginginkan agar dia di surga bersama mamanya. Tapi bagaimana mungkin dia berdoa sementara mamanya masih kafir? Itu yang buat dia bersedih. Akhirnya apa yang diminta buat? Dia minta ya Allah, masukkan mama saya ke dalam Islam-Mu ya Allah. Cuma ini yang aku minta ya Allah. Inilah dunia dan akhirat ya Allah. Masukkan mama saya ke surga. Aku mau berbahagia bersama dia di surga. Itu dia minta ibu. 6 jam dia berdoa, tangannya tidak pernah turun ibu, lisannya basah dengan kalimat yang sama. Ya Allah, masukkan mama saya dalam Islam ya Allah. Masukkan mama aku dalam Islam ya Allah. Masukkan mama aku dalam Islam ya Allah. Saking sayangnya kepada mamanya, meskipun berbeda keyakinan, tetap dia sayang mamanya. Berapa banyak anak di sini, di luar sana, dilahirkan, dididik, masih satu keyakinan, tapi air mata yang diberikan kepada anak, kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Semua kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Berdoa itu 6 jam dia berdoa dengan berderai air mata, basah pipinya, bergemetar bibirnya, dia hanya menyebut nama mamanya. Dengan keikhlasan dia minta, masukkan mama saya dalam Islam ya Allah. 6 jam Pak, cuma itu yang dia minta. Dia tidak minta Pajero, dia tidak minta rumah besar, tidak minta mobil besar, tidak minta bini besar. Dia hanya minta satu, ya Allah, masukkan mama saya dalam Islam ya Allah. Dia minta 6 jam, ibu bayangkan 6 jam dia minta begitu. Nanti Pak, menjelang orang bergeser ke Musdalifah, 1 jam kira-kira, orang sudah mau azan maghrib, teman-temannya sudah prepare, siap-siap semuanya, barang semua dikumpulkan. Temannya yang ini bila panggil temanmu, kita sedang mau bergeser ke Musdalifah. Tapi ketika temannya datang Pak, dikasih kode, dipeluk dia. Dia peluk karena saking sedihnya ini mu'alaf ini. Dia tidak mau berhenti berdoanya. Dia katakan temannya, sudah teman, Allah sudah kabulkan doamu, Allah akan pertemukan kau di surga bersamamu. Sudah cukupkan doamu. Apa kata dia? Tetap dengan doa yang dia tidak bergeming ibu, tetap dia berdoa untuk mamanya. Saking cintanya seorang anak kepada ibundanya, dia tidak mau ibundanya itu masuk ke dalam neraka. Dia hanya mau bersama dengan ibundanya. Saking cintanya seorang anak kepada ibundanya, dia hanya minta, ya Allah, masukkan Islam mama saya ya Allah. Apa yang terjadi? Ketika doanya dicukupkan, bukan karena temannya, bukan karena askar petugas yang memanggil dia, tidak. Yang memberhentikan dia berdoa dari doanya itu adalah ketika handphonenya berbunyi Pak. Berbunyi handphonenya Pak, berulang-ulang berdering handphonenya. Akhirnya temannya membuka tasnya, dibuka, ternyata mamanya menelpon. Karena mamanya menelpon, disampaikan sama kamu menelpon, akhirnya dicukupkan doanya. Bayangkan, askar tidak bergerak dia, kemudian tamai tidak bergerak dia, tapi mamanya ketika nelpon dia langsung cukupkan doanya. Kemudian dia bilang, tolong angkat teleponnya, tolong perbesar suaranya, saya mau ngomong sama mama saya. Berbicaralah antara anak dan ibu Pak, di hari yang baik, di tempat yang baik. Allah menyaksikan hambanya 2 orang ini lagi berucap antara seorang ibu dan seorang anak. Isi percakapannya begini, nah, bagaimana kabar kamu di sana? Saya baik Mak. Sekarang saya sudah berada di puncak haji saya, ritual ini sudah selesai, dan saya beribadah ini untuk saya, dan saya doakan mama, nanti mama bahagia bersama saya. Dia tidak menyebutkan, Ma, saya doakan mama Islam, tidak. Dia tidak mau mama yang tersinggung dengan keyakinan yang dia punya, tidak.
cintanya seorang anak ini kepada ibunya, dia tidak mau menyinggung perasaannya mamanya. Dia hanya membahas kiasan. Ma, nanti kau bahagia bersama saya, ma. Itu doa saya, ma, untuk mama. Apa kata mamanya? Nak, nanti kau pulang, tolong jumpai mama, nak. Tolong bimbing mama masuk Islam. Allah Akbar. Teman-temannya tadi, Pak, yang sudah tarik-tarik dia, rangkul dia, langsung duduk seketika lemas melihat peristiwa itu. Semuanya takbir dan menangis, Pak. Kemudian membesarkan nama Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, hari ini kau tunjukkan mukjizat-Mu ya Allah. Berapa agungnya, mulianya hari Arafah ini. Di padang Arafah yang suci, dengan hati yang ikhlas, seorang anak mendoakan ibunya. Akhirnya apa? Kau langsung kes, ya Allah. Maka benarlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penghalang doa antara anak dan ibu. Kalau ibunya sudah meninggal, anaknya bangun di tengah malam, dia mendoakan untuk mamanya, maka doa itu langsung sampai kepada Allah. Tapi berapa banyak orang yang wukuf di Arafah, dia hanya ingat dunianya, dia hanya ingat hartanya, dia hanya ingat yang lain. Pernah tidak sedikit orang mengingat mamanya ketika berada di Arafah, didoakan mamanya. Pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, Bu. Sebelum kita pulang nanti dari sini, mungkin ada yang terlupakan beberapa hari yang lalu. Ingatlah kedua orang tua kita. Bagaimana seorang mu'allaf ini dicerita, Pak. Ini kisahnya mu'allaf ini dicerita berulang-ulang oleh para syekh ketika ceramah di Timur Tengah ini. Supaya apa? Semua orang yang datang ke tanah suci itu bisa seperti orang itu. Tidak ada gunanya harta jabatan itu kalau kita durhaka sama mama kita, yang selama ini masih sering membuat air matanya jatuh, atau mungkin orang tua kita sudah telah tiada, tapi belum kita bisa berbakti kepadanya. Maka kesempatan ibu di tanah suci, luangkan sewaktu untuk datang ke Ka'bah, luangkan waktu datang di Raudhah, minta khusus sebut namanya mama kita, sebut namanya orang tua kita. Agar kenapa? Surga tidak indah, ibu, kalau kita masuk sendiri tanpa surga kita. Pelajaran dari mu'allaf ini yang pertama, bahwa semua doa di Arafah akan dikabulkan Allah. Yang kedua, pelajaran untuk semua anak yang merasa anak dan yang merasa yang punya anak nanti, apa yang kau berlakukan kepada ibumu, maka itu juga nanti akan kau dapatkan dari anak. Karena Allah Maha Adil. Kalau kita durhaka sama ibu kita, maka nanti kita punya anak, boleh jadi anak kita akan durhaka juga sama kita. Karena kenapa? Karena itu hukum Allah yang benar. Tetapi mu'allaf ini menunjukkan bagaimana dia cinta kepada mamanya, bahkan berbeda keyakinan, tapi dia tetap sayang kepada ibunda. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, bersihkan hati kita menjadi orang yang menyebarkan damai, menjadi orang yang selalu dermawan, dan menjadi orang yang hanya bersandar dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya kasih oleh-oleh. Saya tidak membawa oleh-oleh berupa kurma dan kebaya. Saya hanya mau kasih oleh-oleh berupa doa. Silakan diamalkan, silakan nanti dibaca. Doa ini semoga bisa menjadi hadiah dari saya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum saya berikan ini doa ada sebabnya. Kenapa ini doa muncul? Asbabul wurudnya. Ya. Doa ini kata Nabi, siapa yang baca